Halo kawan, masih di kawan laut. Ya, lama tak jumpa kawan, lama tak jumpa. Oke. Nah kawan, ini ada lagi nih kawan nih, AS50N kawan ya. Nah, bagaimana sih kawan ya cara mengoperasikan AS50N ini kawan ya? Nah, saya bakal bahas pakai bahasa-bahasa yang mudah kawan ya, yang mudah dimengerti kawan ya. Oke, jangan lama-lama kawan. Langsung aja kita hidupin aja kawan. Kita tahan tombolnya kawan ya beberapa tahun ya. Beberapa detik kawan ya. Oke, masuk, nyalakan, yuk. Tunggu dulu kawan ya. Nanti kita bisa lihat juga versinya di sini kawan ya, versi 4,1, 4.1 ya, sama perakitannya 2019 ya kawan ya. Oke, aduh. Nah, pada saat kawan menyalakan AS50N kawan ya, nah, kawan mesti sabar kawan. Jadi jangan ini tekan tombol apa aja, tekan enter aja kawan tadi ya. Wah, ini kecerahan kawan nih. Oh, waduh, ada garis-garisnya kawan. Biarinlah kawan ya, nggak masalah lah, garis-garis sedikit kawan ya. Oke, kawan. Nah, pada saat kawan sudah menghidupkan AS50N kawan ya, kawan harus perhatikan juga kawan ya, GPS-nya harus terpantau, terbaca internal juga kawan ya di sini ya. Berarti itu GPS-nya udah terbaca kawan ya. Dan juga nanti di list AIS-nya juga kawan ya di sini. Nah, saya mau menjelaskan dulu kawan nih, di sini tombol-tombolnya kawan nih. Yang ada di sini fungsinya buat apa kawan ya? Nah, yang pertama ini tombol kembali kawan atau escape ya kawan ya. Tombol kembali ini. Nah, ini tombol pesan safety kawan. Pesan safety ya, safety relatif masih kawan ya. Nah, yang ini buat zoom, buat mendekat. Nah, buat mendekatkan ke kapal kawan ya. Nah, ini tombol pilih atau iya nih. Yang ini kawan ya. Yang ini untuk menjauhkan peta. Oke, nah ini arah kiri kanan kursor kawan ya, kiri kanan, sekarang kiri, terus kanan, atas, bawah. Oke, dan ini tombol setting kawan, tombol setting. Kalau kita tekan 2 detik dia masuk ke sistem konfigurasi kawan ya. Oke, kembali dulu kawan. Terus yang ini adalah tombol AIS ya kawan, AIS list AIS kawan ya, daftar AIS kawan ya. Kita coba cek di sini. Nah, ini AIS yang terpantau sama kapal kita kawan ya, mungkin sekitaran berapa nautical mile ya kawan ya. Coba kita pencet kanan biar cepet kawan. Wah, sekitar 24 nautical mile kawan ya. Oke, ini tombolnya tombol AIS. Kembalinya harus pencet AIS juga kawan. Kalau pencet yang lain nggak akan bisa kawan ya. Kalau malah pencet yang ini malah ke menu lagi. Nah, yang ini tombol fitur, menu fitur kawan ya. Adanya di sini semua kawan nih. Nah, fiturnya ini semua yang ada di AS50 ini, fiturnya ini semua kawan ya. Nah, terus kita, nah itu kalau diklik 2 kali tadi dia bisa jadi menu favorit ya, menu favorit yang kawan pilih kawan ya. Nah, terus yang ini tombol waypoint kawan. Jadi misalkan kawan kapalnya di sini nih, malas lah hitung-hitung gitu ya, atau enggak masukin koordinat, malah sudah langsung arahin aja ke sini ke tengah. Wah, ini kan karena posisinya di darat kita ya, jadi terpantaunya ada di darat kawan ya, GPS-nya. Nah, ini kita WPT tadi kita buat nambahin waypoint secara mudah kawan. Tinggal tekan aja kawan ya. Tuh, itu kawan. Tuh, tambah kan? Nah, yang jelas lah kawan di sini. Tuh, tanpa memasukkan koordinat di menu waypoint kawan ya, atau titik arah kawan ya. Atau bisa disebut kalau kawan mau ke suatu tujuan itu ada nama jalan kan. Nah, analoginya seperti itu kawan. Jadi hitungannya itu nama jalannya kawan ya, dari sini ke Tangerang harus melewati ini. Nah, itu koordinatnya hitungannya kayak gitu kawan ya. Nah, setelah itu ini tombol escape dulu kawan ya. Nah, setelah itu ini tombol go to kawan. Nah, tombol go to ini adalah tombol untuk ketujuan dengan cepat kawan ya. Misalkan kita arahin sebelah sini, set, kita langsung go to tanpa melewati arah yang lain ya, langsung set. Nah, otomatis kapal ini langsung mengarah ke titik yang itu gitu, yang kita mau gitu kawan ya. Untuk menghilangkannya pencet menu lagi, batal menuju ke, nah, ini bahasanya bahasa Indonesia kawan ya, AS50N bahasa Indonesia ya kawan ya. Nah ini tombol on off juga bisa untuk mengeset kecerahan kawan ya, kecerahan, pencet sekali. Nah, ini kecerahannya bisa kita atur atau lebih redup atau lebih terang. Nah, bisa masuk ke mode malam kawan kalau dinyalain, misalkan kawan posisinya ada di layar malam hari kawan ya, kan sekarang takutnya silau gitu ya. Nah, bisa juga dicerahin ini tadi, bisa juga
masuk mode malam, enter, pilih atau iya tadi kan, ini pilih atau iya, set, wih berubah kawan, mantap kan. Nah tuh mode malam. Oke, pencet lagi kawan untuk ngilangin ya, balik masuk lagi ke menu yang awal ya kawan ya. Wih, jadi kecerahannya jadi 100 kawan. Oke, untuk kembalinya escape, bisa escape aja kawan ya. Nah ya kawan, aduh tadi memorinya habis kawan. Oke, sekarang tadi sampai di page kawan ya. Sekarang tekan tombol page kawan ya. Set ya. Nah ini di sini banyak menu kan kawan ya. Yang ini maps seperti tampilan awal tadi tuh, yang ini maksudnya. Nah, kalau yang ini jalan besar, nanti dia akan membentuk seperti jalan raya di laut ya kawan ya. Yang ini data koordinat kawan ya. Nah, data koordinat, terus ini titik arah atau yang kita sebut tadi bahasa simpelnya itu nama jalan kawan ya. Nah ini tujuan kawan, rute tujuan ya. Terus ini posisi apa namanya, satelit ya. Cuman data-data gitu aja kawan ya. Nah, kita dapatnya di mana. Nah, terus kita lagi ini pasang surut air laut kawan ya, pasang surut air laut. Pasang surut air laut, dia bakal melakukan pencarian dulu kawan ya. Kalau pasang surut air laut ya, bakal milih pelabuhan terdekat kawan ya. Nah di sini terpantau Tanjung Priok kawan ya. Nah, ini Tanjung Priok nih, kita di jam berapa ini kawan? Nah jam 11.58 kawan ya. Nah ketinggian airnya sampai 0,6 meter kawan ya. Oke, terus kita kembali lagi kawan. Kembalinya bisa page, bisa escape kawan ya. Kalau biar gampang page aja, kembali ke fitur lagi tadi. Nah ini list ice kawan. Nah list ice ini list ice yang menampilkan keseluruhan langsung kawan ya. Cuman kalau misalkan kawan mau lebih enak dilihat, tadi masuknya ke tombol ice aja kawan. Dari awal tadi tombol ice. Nah ini ada DSC, ada kesalahan mesin sama navtech kawan ya. Ini perlu data yang dikonekkan kawan ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu kawan. Nah ini maps seperti tadi, kita enter pun sama. Terus jalan besar. Nah jalan besar ini kita cobanya harus sedang melakukan perjalanan kawan ya, nggak bisa langsung kita pilih gini kawan ya. Tuh dia bakal kosong, nggak ada jalannya kawan ya. Kosong. Nah, terus balik lagi. Ini data bar nih, data koordinat kawan ya. Nah data koordinat nih seperti ini kawan ya. 06 11 sekian. Nah ini COG dan SOG speednya itu berdasarkan perhitungan dari antena GPS dan satelit itu dia masih kosong-kosong. Kenapa gitu? Karena belum, kenyang kawan. Karena belum melakukan perjalanan kawan ya. Nah, kalau misalkan kapalnya udah geser, dia baru bisa ngitung kawan ya, baru bisa ngitung. Sama juga dengan course overground kawan ya, sama COG ini juga sama kawan ya. Atau bisa kita gambarkan kompas kawan, kompas berdasarkan derajat kawan ya. Misalkan 0 derajat itu di utara dan seterusnya kawan ya. Nah ini harus melakukan pergerakan dulu kawan, kapalnya kawan ya, baru bisa menghitung dia. Oke, terus ada lagi. Nah itu ini nama jalan tadi kawan, atau waypoint kawan ya. Nah waypointnya di sini kita bisa masukkan dengan tombol menu, lalu buat kawan ya, buat. Nah ini kita masukkan nih di sini nih koordinatnya kawan ya, koordinatnya sesuai buku kawan laut semua ya. Nah yang udah dikasih dari Hubla atau dari mana gitu ya kawan ya. Nah ini bisa kita isi satu-satu, misalkan waypoint 1 berapa, waypoint 2 berapa, dan seterusnya kawan ya. Oke. Nah karena di sini saya nggak punya daftar, nanti saya bakal bikinnya cara simpel aja kawan ya, pakai tombol PT ini aja kawan ya. Nah ini rute atau tujuan kawan ya, cara sama cara buatnya kawan ya. Cara buatnya itu pencet menu sama terus buat. Nah habis itu kita masukkan nama tujuannya kawan ya, tujuannya. Nah, terus masukkan titik arahnya gitu. Habis di setting itu kita di sini nih masukin satu-satu nih kawan ya. Nah ini nggak ada titik arah, dia jadi nolak kawan ya. Nah ini ibaratnya tujuan, yang tadi ini ibaratnya nama jalan kawan ya. Yang ini nama jalan ya, jalan lah ibaratnya, kayak dari sini ke mana, mau lewatin jalan yang mana-mana dulu. Nah ini tadi kita dapat data satelitnya di mana.
Oke kawan. Nah ini pasang surut kawan ya, pasang surut air laut kawan ya, ketinggian air kawan ya. Ini bakal terpantau nih kawan nih. Aduh, wah ketinggiannya itu 0,6 di jam 11.58 kawan ya. Nanti kita kalau misalkan di jam yang beda juga beda kawan tuh, 16 sampai jam 4 kawan ya, ketinggiannya sampai 0,6 ya, masih stabil kawan ya. Nah terus kembali lagi, habis itu di list ice kawan, ini juga list ice, cuman yang di depan tadi lebih mudah dibacanya kawan ya. Kalau kawan-kawan semua di sini mau yang lebih detail, kalau di sini kawan ya, lebih detail ada di sini kawan. Kita bisa geser ke kanan, kiri, langsung ada dua tampilan. Kalau tadi kan kita kalau di list ice yang ini kawan ya, gimana sih kawan ya? Kembali dulu, kembali terus ice. Nah kawan ini harus milih kawan ya. Yang di sini mau namanya aja, nama kapalnya aja, atau bisa pindah ke MMSI, tekan tombol tambah kawan ya, plus ya. Nah ini MMSI nya. Kalau tadi di tempat yang tadi udah langsung dikasih tahu kawan ya. Nih kalau kita lihat tadi nih, nah ini udah langsung ada tuh MMSI sekian, nama kapalnya ini gitu kawanku. Oke terus ini DSC ini, digital selective calling ini harus dikonekin ke radio juga kawan ya. Di Navtech juga sama, kesalahan mesin harus dikonekin ke mesin. Nah sekarang kita coba kawan, gimana sih cara buat waypoint kawan ya. Kalau kawan-kawan males udahlah nggak usah pakai buku-bukuan lah, yang penting tahu tujuannya titik sampai sana gitu ya. Nah, kawan arahin dulu, misalkan contohnya saya mau tujuan ke sini lah, ke Soekarno Hatta malah ke bandara kawan. Oke kita pencet waypoint sekali, waypoint lagi sekali, waypoint sekali. Nah nama jalannya nih sampai tujuan ke Soekarno Hatta. Yoi, kapal ke ini ya kawan ya, ke bandara ya, ke airport ya. Terus kita masuk menu page kawan, masuk menu page. Nah di sini kita masukin tujuannya kawan nih. Set menu, terus kita pencet buat menu lagi kan, buat. Nah, terus kita masukin sota lah biar keren dikit kawan ya. Sota mana dia. Udah gini aja lah kawan ya, ibaratnya itu nama tujuannya itu ya. Habis itu kita masukkan, pencetnya enter aja kawan, atau iya, tombol iya ya, pilih. Nah, tekan tombol pilih lagi kawan, pilih, tekan tombol pilih lagi kawan ya, pilih, tekan tombol pilih lagi kawan ya, pilih. Oke. Setelah itu kita tekan tombol kembali kawan ya, ini otomatis bisa nyimpen langsung kawan. Nah untuk memulai perjalanan kita langsung tekan menu kawan ya, menu rute dimulai, nanti dia bakal muncul nih. Kalau kawan rutenya ada banyak gitu ya, dia bakal muncul sini. Nah ini saya mau tujuan ke Soekarno Hatta ya, kita pilih aja kawan. Nah jadi satu rute itu bisa maju bisa mundur kawan. Misalkan kawan di Soekarno Hatta, jangan maju juga kawan, nanti perhitungan waypoint ini dari awal saya sini harusnya mundur ke sana, dan sebaliknya kawan ya. Nah, kita pencet maju karena kita arahnya ke sana. Kalau kawan ada posisinya di sini dari maju, nanti mulainya dari waypoint sini, tetap juga ngaruh kawan ya. Kita bisa di zoom, arahin, nah bisa juga. Nah ini adalah salah satu kita udah melakukan perjalanan ya kawan ya. Langsung kita bawa lagi kawan. Nah itu juga ada kiri kanannya kawan ya. Kalau kita terlalu ke kiri nanti dia bisa ngasih alarm juga kawan. Wah repot. Udah sip. Nah ini kawan ya, tuh, ya kan, tuh ada arahnya. Nah ketika kawan udah melakukan pelayaran seperti ini, kawan baru bisa masukin ke highway tadi kawan. Nah caranya bisa langsung highway doang atau jalan besar tuh. Nanti kalau kapal kawan terlalu ke kanan, dia bakal keluar dari jalur juga gitu. Nah kalau misalkan kawan mau dua tampilan pun bisa kawan ya. Kita pencet menu lagi, kita pencet tambah. Di sini kan ada tambah nih kawan ya, tambah. Nah pilih peta. Oke, sip. Nah jadi kapal kita nih posisinya di sini, kita bisa mantau ice. Yang satu lagi kita bisa ngikutin perjalanan, tapi kebanyakan yang di lapangan itu justru dia itu sama data bar kawan ya, data bar sama
sama peta kawan ya. Tuh, jadi dia bisa ngeliat tata barnya langsung di atas ini, sampai sama bisa mantau ais kawan. Nah, jadi secara fungsi sih kita mudah kawan ya, mudah dimengerti ininya apa, interface-nya gampang gitu ya, tampilannya tuh gampang dimengerti gitu di Samyang ini kawan ya. Jadi kawan-kawan semua bisa juga kawan ya mencobanya ya, ais Samyang ini ya, lumayan bagus juga sih kawan. Nah ini terpantau GPS-nya udah terbaca internal. Nah tadi list ais-nya di sini kawan ya. Mantap. Kalau mau cepet bisa kiri langsung atau kanan kawan. Kalau misalnya kayak gini kan satu-satu kawan ya. Aduh lama banget. Kalau ini kanan loncat ya kawan. Kan, wih sampai 17 nautical mile kawan ya. Nah, sekitaran segitu kawan, emang di atas 15 nautical mile dia jangkauannya kawan ya. Tapi nggak sampai 30-an lebih sih kawan. Ini karena ini mungkin terbacanya belum lagi menghitung dia yang ini. Tuh gampang kawan. Nah, jadi tombol-tombolnya tadi kalau kawan mau pilih ini tombol iya atau pilih kawan ya, ini untuk kembali. Jadi menunya di sini kawan, dioprek-oprek aja kawan ya, asalnya dibongkar kawan. Jadi dipelajarin sedikit-sedikit kawan ya, dipelajarin sedikit-sedikit. Mau misalkan kawan mau beberapa tampilan, wah misalkan 3 ya, saya pilih ini, tambah lagi arahin ke sini, kursornya ini kawan ya, pilih tombol kursornya, terus tambah lagi 3. Mantap kawan ya, ada 3 kawan ya, bisa ngelihat data bar atau koordinat, bisa mantau ais juga, bisa ngelihat jalur. Tapi ini kan jarang juga kawan ya. Kita balik lagi, kita langsung pencet page, langsung pilih peta aja kawan. Oke langsung. Nah kembali. Nah tadi kan menghidupkan kawan ya, sekarang tombol mematikan ya kawan, sama ini tahan ya kawan ya, sampai beberapa tahun ya. Sampai 5 detik kawan ya. 1 2 3 4 5. Oke gitu aja kawan. Aduh jangan lama-lama nih. Jangan lupa kawan, klik tombol like dan share ke seluruh grup WhatsApp di bumi. Jangan lupa subscribe kawan ya. Nah, ada kontak WhatsApp saya juga tuh di bot kawan ya. Kita bisa sharing kawan ya. Tapi sharingnya chat-chat aja kawan ya. Karena saya juga punya kerjaan juga kawan ya. Oke kawan. Sampai jumpa kawan. Thank you kawanku.